Nah, alhamdulillah di kesempatan pagi ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Sri Wuryati MSSP GK. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Dokter Sri. Selamat pagi, Ibu Halo dok, Ardianti. saya Namanya sama kita ya Bu ya, Ardianti panggilannya dok, Yanti atau juga ya Bu bisa ya. dipanggil Mbak Neng dok. Ya, Ya, Bu. salam sehat dok. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, senang berkenalan dengan dokter nih. Dok, ini ada warga di Johar Baru nih, Dok. Pingin tahu. Kan sebentar lagi kan kita mau menjelang bulan Ramadan ya, Dok, gitu. Ya. Nah, warga-warga lansianya nih pingin tahu, kira-kira makanan apa aja sih yang perlu atau disiapkan untuk makan pada saat nanti bulan puasa Ramadan, Dok, gitu. Ada tips nggak dari dokter? Boleh, Dok? Ya, baik, nanti saya bagi-bagi ilmunya dikit deh. Tapi sebenarnya prinsipnya sih sama Nanti aja dari ya, dokter mau bulan puasa, kepada dokter mau bulan Sri Ramadan, Wuryati. mau Persilahkan. saya mulai saja nih. Ya, boleh dok, silahkan. Baik, makasih Bu. Panggilannya siapa Bu? Bu Hardi, Bu Yanti, Bu Yanti. Mbak Neng aja dok. Oh, Mbak Neng ya boleh. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Wuryanti, panggil saja nama saya Dr. Yanti. Maka jadi saya tanya dengan Ibu moderatornya Bu Hardianti, panggil aja Yanti atau bukan Bu Neneng ya. Baik Bu, pagi ini saya mendapat tugas dari bagian marketing Rumah Sakit Yarsi untuk berbagi ilmu. Ya sebenarnya bukan, mungkin Ibu Bapak udah di sini udah pada pinter-pinter juga saya rasa ya sebenarnya, apalagi ini kan dari puskesmas ya, petugas puskesmas juga tentang bagaimana sih cara menu pola makan yang sehat untuk para lansia. Ya sebenarnya pada prinsipnya sih sama saja ya, mau itu bulan Ramadan, mau itu bukan di luar bulan Ramadan, sebenarnya kita tetap harus menjaga pola makan yang sehat. Setelah saya screen dulu ya, sebentar saya. Oh, saya tidak bisa share screen di sini nih. Maaf Bu. Kalau gitu dari panitia aja deh. Dari Bu Yuni mungkin bisa share screen. Di sini saya nggak bisa share screen Bu. Oh bisa ya, udah ada. Oke. Udah mulai bisa ini sebentar. Nah, udah kelihatan Bu, ini saya, slide saya. Sudah dok. Saya. Sudah dok. Saya ini dulu. Ini dok. Ya. Bentar, ini mau di Bella, saya langsung saja ya. Jadi saya pagi ini memberikan materi tentang gizi sehat untuk lansia. Ini nggak ada nih. Nggak ada di sini. Baiklah, maaf saya kesulitan untuk slide show-nya ya. Jadi Bapak seperti ini ya Bu ya. Jadi kesehatan kita ya, status gizi ini khususnya untuk lansia ya, sebenarnya merupakan efek kumulatif dari kebiasaan makan dari kita sehari-hari ya. Jadi tidak bisa hanya dalam waktu 1 bulan 2 bulan kita memperbaiki pola makan kita terus langsung jadi bagus ya. Sebenarnya apa yang Bapak Ibu saat ini, gimana kondisi kesehatan dan status nutrisi dan kesehatan Bapak Ibu saat ini adalah merupakan efek dari kebiasaan makan selama hidup Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya lansia ya? Nah, dari kategori dari Departemen Kesehatan, ini pun agak lama, masih 2009, tapi kita masih pakai ini ya. Jadi yang disebut dengan lansia itu adalah mulai dari umur, jadi dibagi ada lansia awal, lansia akhir. Tapi yang kita pakai adalah yang lansia akhir ya, dari atas 56 tahun ya.
di antara 56 sampai 65 tahun. Kemudian di kategori manula di atas 65 tahun ya. Jadi lansia adalah di atas umur 56 tahun ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah gizi pada lansia ya, sebenarnya banyak faktor ini ya. Jadi memang untuk kondisi kesehatan lansia itu banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain adalah faktor fisiologis. Yang dimaksud di sini faktor fisiologis adalah bahwa pada kondisi lansia itu berbagai fungsi organ tubuh kita sudah mengalami penurunan ya. Antara lain seperti kita bisa temukan misalnya di dalam mulut, di mulut, daerah mulut ya, banyak gigi yang sudah tanggal ya. Kemudian produksi air liur itu juga sedikit, lebih sedikit. Nah ya, makanya jadi biasanya sering keluhan mulut rasa kering ya. Kemudian belum lagi masalah misalnya kalau giginya tidak ada atau gangguan di gigi terus pemakaian gigi palsu juga kadang-kadang tidak cocok ya. Kalaupun cocok pada awalnya tapi pada akhirnya terus mengalami atrofi gusinya sehingga ada sudah beberapa tahun pakai jadi tidak cocok lagi. Kemudian juga faktor dari kondisi lambungnya sendiri ya. Pada orang dewasa atau remaja itu kapasitas lambungnya itu lebih bisa bisa fleksibel, lebih bisa melar lebih banyak ya, tetapi pada kondisi lansia itu kondisi lambung jadi lebih kecil juga. Kemudian juga produksi dari enzim-enzim pencernakan ya. Kemudian juga faktor dari gangguan menelan ini juga berpengaruh pada masalah gizi pada lansia. Belum lagi faktor dari patofisiologis, yaitu adanya penyakit-penyakit tertentu yang mulai timbul pada usia-usia lanjut seperti hipertensi, ya, bisa ada diabetes, ya. Nah, ini beberapa penyakit yang sering keluar, sering ditemukan pada lansia. Nah, kemudian faktor sosioekonomi, ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap asupan makan. Faktor sosial, misalnya dulu mungkin waktu masih anak-anaknya pada lengkap ya, pada kumpul, mungkin untuk penyediaan menu makanan di rumah mungkin kita lebih memperhatikan ya, untuk ya nama kita orang tua ya, ingin menjamin bahwa asupan anak-anak kita lebih lengkap, lebih cukup. Kemudian suasana makan juga di meja makan, kalau banyak anak-anak, banyak mungkin kumpul cucunya, itu juga membuat selera makan juga lebih baik. Nah, kemudian juga seringkali kita jumpain pada lansia yang mungkin kehilangan pasangan ya, atau mungkin tinggal sendiri, mungkin anak-anak sudah pada berpisah ya, pada berkeluarga ya, sehingga ibunya sendiri itu juga kadang menurunkan juga keinginan untuk makan ya, jadi asupannya juga kurang. Kemudian faktor ekonomi ya, saya rasa kalau ekonomi kalau udah lansia mungkin malah lebih baik ya, mungkin dibandingkan dulu. Nah, ini juga berpengaruh untuk menyediakan makanan juga ya, yang lebih mungkin lebih pada sisi lain ada orang tertentu mungkin dia lebih enak beli aja dah daripada bikin sendiri repot gitu, karena faktor ekonomi juga mungkin ya. Nah, jadi banyak penyakit-penyakit yang timbul pada lansia, antara lain gizi kurang, bisa gizi kurang ya, bisa gizi lebih, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, osteoporosis, dan banyak lagi sebenarnya yang lain ya. Nah, sebenarnya pada prinsipnya ya, untuk menjamin pola asupan yang baik untuk mendapatkan kondisi tubuh yang sehat itu diperlukan adalah pola makan yang sehat. Nah, pola makan yang sehat itu apa? Nah, kita dari ilmu gizi ya memegang ada 4 pilar istilahnya, 4J, yaitu kita harus memperhatikan jumlah yang kita konsumsi ya. Kemudian jenis makanan yang kita konsumsi, kemudian jadwal makan ya, dan satu lagi adalah jurus memasaknya. Ya, kadangkala kalau kita sekarang ini kan ya lebih dari 80% masakan-masakan kita itu kan kebanyakan digoreng ya, atau yang banyak pakai bahan-bahan penyedap ya. Sekarang kan bahan-bahan penyedap macam-macam ya sekarang ya. Nah, kemudian juga di sini terkait dengan jumlah. Nah, ini jumlah ini harus disesuaikan ya. Kalau
lansia kan biasanya kan aktivitas fisiknya sudah tidak terlalu banyak ya. Jadi biasanya konsumsi makanan-makanan yang dikonsumsi itu total kalorinya tidak sebanyak waktu masih muda ya, karena pertama juga dari tadi faktor dari fisiologis alat pencernaan juga, kemudian aktivitas yang kurang ya. Kemudian nanti yang lain nanti jenis saya bahas lebih lanjut ya. Nah, maaf. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ya dalam segi jumlah makanannya itu, jadi makanan bergizi seimbang, makanlah makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang ini dalam arti bahwa harus mengandung 3 makronutrien lengkap, yaitu mengandung karbohidrat ya, protein dan lemak ya. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan kalori. Nah, ini untuk menghitung berapa banyak sih kebutuhan kalori dari seseorang. Nah, ini harus mempertimbangkan lagi dari segi faktor jenis kelamin, usia, ya, aktivitas fisiknya, kemudian faktor dari penyakit. Kalau yang bersangkutan sudah mempunyai penyakit-penyakit tertentu, nah itu kita harus perhatikan komposisi dari makronutriennya, ya. Nah, kemudian jangan lupa nih makanan-makanan tersebut juga harus mengandung cukup vitamin, mineral, dan air. Nah, untuk poin yang ketiga ini biasanya paling banyak kita temukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, ini adalah tips kecukupan asupan gizi seimbang selama bulan Ramadan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu kan kita hanya mengalami perubahan dari segi waktu makannya saja ya. Sebenarnya kalau yang tadinya di luar bulan Ramadan kita bisa makan 3 kali sehari ya dengan snack-snacknya ya, tapi kalau kita bulan Ramadan jadi kita hanya 2 kali, jadi pada saat sahur ya dan buka puasa. Nah, jadi total kalori yang kita harus konsumsi itu dibagi 2, jadi 50% ini pada saat buka puasa dan 50% lagi pada waktu 50% waktu sahur dan 50% waktu berbuka ya. Nah, jadi sekitar ini kalau waktu buka puasa, jadi biasanya kita ambil 10%, jadi hanya sekedar untuk memecah puasanya aja untuk berbuka ya. Jadi hanya paling makanan ringan ya. Itu paling hanya 10% kalori yang kita makan ya. Kemudian setelah sholat maghrib ya sekitar 40% makanan yang kita makan. Nah, ini terdiri 3 komponen ini tadi, ada karbohidratnya, proteinnya, lemak, ya sayur dan buah. Nah, kemudian setelah taraweh itu juga kita boleh makan lagi, yaitu makanan ringan ya. Nah, kemudian waktu sahur juga sekitar 40%. Nah, ini ya lebih kurang kebutuhan kalori total itu untuk lansia itu sekitar 1.500 ke atas ya. Saya jarang sih sampai 2.500, jarang sebenarnya ya, tapi bisa antara 1.500 sampai 2.000 lah gitu ya. Oke. Sebentar ini kok terloncat ya. Nah, ini. Nah, tips nutrisi untuk berbuka puasa ya. Segera konsumsi cukup cairan ya, karena kita dalam menjalankan puasa selama berapa jam tuh, kalau dari jam 4 misalnya ya, jadi sekitar 14 jam ya, jadi berbukalah dengan cukup dengan cairan ya, tapi juga jangan terlalu banyak, karena kita kalau minumnya terlalu banyak, akhirnya lambung kita udah terisi penuh dengan cairan, akhirnya selera makan kita hilang biasanya ya. Nah, kemudian untuk berbuka, pilihlah takjil yang rendah lemak ya. Jadi jangan terlalu banyak gorengan-gorengan ya, kemudian banyak mengandung cukup air dan pilih yang mengandung gula alami ya. Dan ini pun juga dalam jumlah terbatas juga ya. Dan hindari makanan-makanan, minuman yang mengandung terlalu banyak gula buatan ya, pemanis buatan ya. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kala kalau buka puasa wah sudah dijejer semua makanan-makanan manis dan gorengan-gorengan. Nah, coba lebih bijaksana untuk memilih makanannya ya. Jadi berbuka dulu mungkin dengan minuman yang manis tapi juga tidak terlalu banyak, atau dengan buah ya. Atau lebih baik lagi kalau bisa pakai kurma ya. Nah, kurma itu memang dia mengandung gula juga ya.
tetapi dia mengandung tinggi seratnya ya. Kemudian juga banyak mengandung vitamin dan mineralnya ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sebut tadi ya, bahwa yang dikatakan gizi seimbang itu dia harus mencakup kedua komponen ini, makronutrien dan mikronutrien ya. Makronutriennya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak ya, dan mikronutriennya adalah cukup dengan sayur dan buah-buahan. Nah, ini adalah karbohidratnya berapa banyak sih? Nah, karbohidratnya sekitar 50-60% dari kalori total ya. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama kita, Bu ya. Jadi kalau kita kekurangan karbohidrat juga nanti lemas ya. Jadi memang harus cukup. Nah, tetapi coba pilihlah lebih banyak adalah karbohidrat kompleks yaitu ya. Antara lain sumber-sumbernya adalah dari beras ya, gandum, terigu, umbi-umbian, buah-buahan dan sayur ya. Ini saya lihat ada foto-fotonya juga di sini gambar-gambaran. Nah, tetapi hindarilah makanan-makanan manis yang banyak mengandung gula simplek atau gula sederhana ya. Nah, ini di tengahnya ada contohnya nih, saya kasih contoh. Jadi yang disebut dengan karbohidrat simplek itu apa? Nih ya, contohnya umbi-umbian, roti gandum ya, buah ya. Nah, yang gula sederhana, yang gula simplek ini nih, contohnya donat, kue-kue, permen ya, minuman-minuman soft drink ya, biskuit-biskuit. Nah, ini hati-hati ya. Inilah makanan-makanan yang sumber gula yang memang tidak kelihatan. Jadi bukan berpikir bahwa sumber gula itu hanya dari gula pasir atau gula Jawa, tapi makanan-makanan ini yang juga disebut dengan gula sederhana ya. Nah, kemudian perhatikan lagi. Nah, nih. Pilihlah makanan-makanan sumber karbohidratnya yang rendah indeks glikemiknya ya. Nah, ini saya kasih ada gambar nih, ada dua gambar di sini, yang gambar warna hijau, yang satu lagi gambarnya warna merah. Nah, kalau karbohidrat kompleks, ini seperti ini nanti kurva gula darah kita. Kalau kita habis makan makanan karbohidrat kompleks, gula darah kita akan naiknya pelan sekali. Ya, nih sampai 2 jam dia mulai menurun. Tapi bedanya kalau kita banyak makan makanan karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi, nih cepat sekali dia naik gula darahnya. Dalam tidak sampai 1 jam udah mencapai puncaknya nih. Tapi dia akan turunnya lebih cepat lagi. Nah, saat gula darah kita udah mulai turun begini, ya, ini mulai kita timbul terasa lapar lagi. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrolnya ini, bisa terjadilah yang disebut dengan kelebihan makan. Jadinya nanti bisa menjatuhkan dalam kondisi yang lama terjadi obesitas. Nah, hati-hati juga pada ibu-ibu bapak yang mempunyai penyakit kencing manis ya. Nah, ini sebaiknya nih ya, gula darah dipilihlah makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah ya, yang ini ya, yang warna hijau ini. Jadi ada contoh-contohnya juga ya, yang indeks glikemiknya rendah apa saja, yang indeks glikemik tinggi apa saja nih. Ini contoh-contoh biskuit, kue-kue, es krim itu tinggi indeks glikemiknya ya. Jadi kita harus bijaksana lah memilihnya. Jadi kalaupun memilih yang high glycemic index, porsinya jangan terlalu banyak ya. Jadi hanya untuk memecah puasanya aja, terbuka puasanya aja ya, untuk supaya gula darah kita cepat naik lagi. Jadi cepat segar biasanya kalau gula darah kita sudah naik ya. Tapi hati-hati kalau kita mengkonsumsinya terlalu banyak, akhirnya selera makan kita hilang biasanya, rasa lapar kita hilang ya. Akhirnya kita malas untuk makan makanan dengan komposisi yang lebih lengkap ya. Seperti ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya ya. Jadi kebanyakan jadi makanan-makanan kecil saja ya. Oke, ini juga gambarnya juga ya. Ini kalau yang makanan yang mengandung indeks glikemiknya tinggi, ini gula darahnya cepat sekali itu naik dan turunnya juga akan lebih cepat. Ya. Tapi kalau kita makan makanan yang indeks glikemiknya rendah, ya gula darah kita akan terjaga nih, naiknya pelan sekali ya, kemudian turunnya juga agak lama. Nah, disinilah nanti efek makanan itu, jadi kita merasakan rasa kenyangnya lebih lama, jadi keinginan untuk makan jadi tidak terlalu cepat ya. Nah, ini adalah
komponen yang ketiga makronutriennya adalah lemak ya. Kita butuh lemak maksimal sehari adalah 30% dari kebutuhan kalori total ya. Fungsi lemak banyak, dia juga sebagai sumber energi. Tapi yang kedua ya setelah tadi karbohidrat ya. Nah, lemak juga fungsinya banyak ya untuk membantu penyerapan vitamin ya. Contohnya vitamin larut lemak ya, vitamin A, D, E dan K ya. Kemudian untuk membantu pertumbuhan sel-sel dan jaringan ya. Nah, untuk lemak ini juga nih kita pilih juga jangan terlalu banyak yang lemak jahat nih dari gambarnya ya. Jadi contohnya digoreng-gorengan ya, biskuit-biskuit, daging merah ya. Kita sering berpikir bahwa lemak itu hanya minyak goreng yang sekarang agak langka ya Bu, gitu ya. Jadi ini alhamdulillah juga ada rasa syukur juga ya kenapa dikurangin sama pemerintah. Jadi biar ibu-ibu agak mengurangi sedikit nih memproses makanannya dengan pakai minyak goreng ya. Tapi minyak kandungan lemak lain yang tidak kelihatan ini ya di dalam cake ya, keripik, kerupuk ini ya, keju, daging merah, itu yang lemak yang nggak kelihatan ya. Tapi lemaknya itu juga lemak yang tidak baik. Nah, pilihlah lemak yang baik adalah dari kacang-kacangan ya, dari ikan, dari buah alpukat atau dari biji-bijian ini ya. Ini yang lemak nabati ya, yang lebih baik lah daripada lemak hewani sebenarnya ya. Nah, ini. Nah, jangan lupa konsumsi buah-buahan dan sayurannya ya. Nah, banyaklah makan sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Ingat ya, buah segar ya, bukan buah kering atau buah yang diawetkan ya. Kemudian karena kenapa? Buah sayur ini banyak mengandung serat ya, sehingga berefek menimbulkan rasa kenyang gitu ya. Kemudian dari buah dan sayur-sayuran ini kita bisa memperoleh banyak vitamin dan mineral dan air ya. Nah, ini adalah jurus memasak nih khusus buat ibu-ibu ya. Nih yang biasa menyiapkan makanan di rumah ya. Jadi pilihlah lebih banyak mengukus ya, merebus ya, bikin pepes atau dipanggang atau dikuah ya. Bikin mungkin kayak ya yang sup-sup gitulah ya, atau ditumis ya, jadi sedikit memakai minyak. Nah, kurangin makanan-makanan yang digoreng ya, atau yang digoreng dengan minyak yang banyak ya, atau juga yang diawetkan atau yang diasapkan. Jadi lebih baik pilihlah bahan makanan yang alami dan segar ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ini, untuk ibu bapak ya yang sudah mempunyai riwayat darah tinggi, hipertensi ya, kurangin asupan garam. Tapi di sini maksud saya bukan berarti makanannya harus hambar, tidak ya, tapi silakan tetap ada rasanya, tetapi jangan terlalu asin. Kemudian perbanyaklah waktu memasak itu pakai bumbu rempah-rempah. Jadi supaya rasa gurih, rasa enak makan itu lebih terasa, tergantikan lah pokoknya ya. Kemudian hindarin atau kurangin sekali makan makanan cemilan ya. Nah, pilihlah makanan cemilan yang rendah garam ya. Terus hindarin makanan-makanan olahan. Biasanya makanan-makanan olahan atau kemasan ya, atau yang diawetkan itu mengandung tinggi kandungan garamnya ya. Nah, kemudian satu lagi ini kurangin penggunaan bahan-bahan penyedap seperti kecap, saus tomat, saus sambal atau gitu ya. Kemudian bumbu-bumbu instan juga ya. Jadi lebih banyak tadi pakailah bumbu rempah-rempah ya. Nah, ini untuk pembatasan gula, garam dan lemak sehari ya. Saya rasa ibu-ibu udah tahu ya. Tapi memang ini aplikasinya memang agak sulit kalau disebut seperti ini ya. Gula kurang dari 50 gram, garam kurang dari 5 gram. 5 gram itu 1 sendok teh loh Bu. Kemudian lemak juga sekitar 5 sendok ya. Kemudian nah ini. Nah, jangan lupa
konsumsi cairannya Bu ya. Selama bulan puasa kita kadang-kadang lupa nih untuk minumnya ini ya, hanya ingatnya waktu sahur dan waktu buka puasa saja. Nah, ini tip-tipnya gimana untuk membagi supaya konsumsi cairan kita tetap terpenuhi ya, sekitar 8 gelas sehari ya, yaitu 2 liter ya. Jadi 1 gelas misalnya kita minum saat bangun sahur nih ya. 1 gelas lagi setelah makan sahur. Nah, kemudian waktu buka puasa, waktu azan 1 gelas, kemudian setelah buka puasa tadi 1 gelas lagi ya, setelah buka puasa 1 gelas ya, setelah sholat maghrib 1 gelas, kemudian sebelum sholat isya 1 gelas lagi, setelah sholat tarawih 1 gelas lagi, dan sebelum tidur 1 gelas lagi. Jadi total 8 gelas sehari. Jadi insya Allah 2 liter kita bisa mengkonsumsi cairan dalam sehari ya. Nah, ini adalah kiat bugar dan tidak lemas saat puasa nih ya. Jadi jangan lupa nih harus tetap sahur ya Bu. Ada beberapa orang memang merasa bahwa dengan sahur itu malah apa ya, mengganggu jam tidur ya. Ada lagi yang memang udahlah nggak apa-apa, makan aja malam kenyang-kenyang, sahur nggak usah lagi. Enggak ya, tetap kita harus sahur ya. Malahan waktu sahur itu justru kita harus cukup nih mengkonsumsi makanan. Nah, yang saya ingatkan lagi waktu sahur, kalau bisa usahakan jangan minum teh ataupun kopi ya, karena di situ kafeinnya akan membuat kita nanti waktu puasa sering buang air kecil, jadi bisa kekurangan cairan takutnya. Nah, kemudian hindari makan berlebihan ketika buka puasa ya. Kemudian tadi minum juga udah ya 8 gelas sehari. Kemudian cukup waktu tidur. Nah, ini yang khusus ibu-ibu kadang-kadang susah ya Bu ya. Kita harus sebelum tidur juga kita harus menyiapkan kira-kira apa yang nanti mau dihidangkan ya. Kemudian bangun harus lebih cepat. Nah, ini harus dipikirkan ini ya. Tapi paling tidak jangan sampai kurang dari sekitar 6 jam ya, 6-7 jam ya. Nah, konsumsi sayur dan buah ya saat sahur, saat berbuka ya, untuk memenuhi kebutuhan serat ya, vitamin dan mineral. Nah, ini berbicara dengan serat, nah ya, ini jangan sampai lupa nih ibu-ibu nih, bapak-bapak, apalagi yang lansia kan sering mengalami gangguan buang air besar ya, konstipasi. Nah, coba perhatikan asupan seratnya bagaimana. Takutnya memang asupan seratnya kurang ya. Selain serat juga cairan harus cukup ya. Ini untuk orang-orang yang sering mengalami gangguan buang air besar ya. Jadi dengan mencukupin kebutuhan serat, insya Allah buang air besarnya lancar. Nah, kemudian ini olahraga ringan nih ya. Kadang sulit memang untuk dilakukan selama bulan puasa ya. Tapi insya Allah saya rasa ibu-ibu di sini bisa atur. Nah, olahraga biasanya bisa kita lakukan kira-kira 1 jam menjelang buka puasa. Nah, ini biasanya kalau saya perhatikan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini malah sibuk nyari itu ya Bu ya, malah rame tuh di jalan, bikin macet tuh nyari makanan bukaan. Jadi bukannya berolahraga. Kemudian, nah ini berbicara tadi soal tidur ya. Nah, jangan lupa tidur ini juga berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh ya. Apalagi kita saat ini kan masih dalam kondisi pandemi ya Bu ya, jadi harus cukup tidurnya. Nah ini ya, tadi kan lansia itu kan sekitar di atas 56 ya, jadi sekitar 7-6 jam harus cukup tidurnya ya. Nah ini antara lain manfaat dari tidur cukup, ya, membuat tubuh kita lebih rileks ya, mengurangi rasa lelah ya, meredakan stres. Mau indak sehari lagi. Dokter Yanti, udah selesai kah? Apa keputus ya? Putus.
Keputus ya? Oh, Putus, nggak ada suara. iya. Dokter Yanti keputus nih. Wah. Mana itu? Masih bergabungkah Dokter Yanti di sini? Halo Dokter Yanti. Tidak, sepertinya Bu Neng. Iya ya, keputus ya. Baik deh. Putus. Atau Mbak Futi dari Rumah Sakit Yarsi. Dilanjut ke Mbak Futi aja kali ya? Oh ya. Dari Rumah Sakit Yarsi-nya nih, Mbak Futi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, maaf Bu terputus. Oh, ya, ya dok, ya dok. Lanjut lagi sama dokternya ya, Tinggal Mbak ya. 2 slide lagi nih kok. Share screen-nya diulang lagi ya Pak ya? Iya, ya. Nah, ini udah kelihatan ini saya? Iya. Udah ya? Nah, ini tadi jadi sampai di sini tadi ya. Jadi aktivitas Sebelumnya lagi. Ini kemajuan. untuk mencegah lansia untuk demensia ya. Demensia tuh pikun gitu loh ya, cepat pikun ya. Nih ya aktivitasnya ya antara lain membaca ya, berkebun, melukis ya, menyulam atau menjahit atau ngobrol. Nah, hati-hati tapi bulan puasa jangan banyak ngobrol, ngomongin orang malah Bu ya. Nah, tapi yang baik adalah membaca. Nih saya gambar saya membaca Al-Qur'an. Nah, bisa kita suka tadarusan ya Bu ya, bulan puasa ya. Nah, kemudian yang terakhir ini mana tadi. Jadi kesimpulannya bahwa tetap pelihara pola makan yang sehat ya, konsumsi asupan gizi seimbang, batasin gula, garam dan lemak ya, cukupin kebutuhan kalori total harian dan jangan lupa cukupin kebutuhan serat dan cairan ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya. Sesi tanya jawabnya kita simpan dulu ya. Kita lanjut ke paparan yang kedua dari Mbak Futi dari Rumah Sakit Yarsi. Kepada Mbak Futi, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu, Puskesmas Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru? Alhamdulillah baik. Bapak Ibu, salam kenal. Saya Putri Fadila dari Rumah Sakit Yarsi. Bu, Bapak Ibu. Ya. Putih buka masker dong. Halo Put. Saya di sini mau menginfokan kalau Rumah Sakit Yarsi itu sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kami Rumah Sakit Yarsi berkomitmen untuk membantu kesehatan Bapak Ibu jika nanti kalau ada yang sakit, kalau ada yang butuh bantuan kita, monggo silakan ke Rumah Sakit Yarsi. Ya, nomor saya boleh dicatat Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau nanti Bapak Ibu ingin ke Rumah Sakit Yarsi bingung gimana caranya, nanti boleh menghubungi Putih. Nah, untuk rujukannya nanti Bapak Ibu boleh ke Puskesmas Kecamatan Johar Baru atau di kelurahan masing-masing untuk membuat rujukan karena alur BPJS seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga ada program katarak gratis untuk Bapak Ibu. Kalau operasi kataraknya kiranya ada Bapak Ibu yang matanya udah agak berbayang atau bercahaya, nah nanti bisa tuh dicek di Rumah Sakit Yarsi, tapi minta rujukan dulu ya ke puskesmas gitu. Mana Bapak Ibu ada pertanyaan dari Putih? Untuk Putih maksudnya? Nomor teleponnya berapa? Oh iya, nomor teleponnya ya Pak. Boleh dicatat di 0899 2549 482. Nanti saya catat juga ya di chatnya, Bapak Ibu boleh disimpan nomor saya kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau nanti ada kesulitan untuk ke Rumah Sakit Yarsi. Nanti Bapak Ibu boleh menghubungi Putih. Kemudian juga kita kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang kiranya ngerasa emergensi atau kayak udah mual, muntah,
lemas. Nah, nanti boleh tuh langsung ke IGD Rumah Sakit Yarsi aja Bapak Ibu dari rumah. Nah, untuk Rumah Sakit Yarsi, BPJS tidak ada iur biaya ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti kiranya ada tambahan biaya atau apa, kita nggak ada, gratis kalau untuk peserta pengguna BPJS asalkan aktif dan tidak bermasalah BPJS-nya. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita jadi buka yang sesi sifat- tanya jawab aja Mbak Putih ya. Jadi Boleh, yang boleh. sifatnya Ibu emergensi, kader untuk kita yang langsung mau gitu ya. bertanya, Yang bisa langsung Mbak, ke- boleh sama Dokter Yanti atau Mbak Putih dari Rumah Sakit Yarsi, dipersilahkan. Atau mau konsultasi, boleh. Di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan nih ya Dok. Kita mulai jawab satu-satu ya Dok. Ini dari Ibu Sri Budi Rahayu. Lemak baik bisa didapat dari makanan apa? Apakah alpukat termasuk di dalamnya, Dok? Ya, terima kasih. Nah, ini ada dari Bu Sri Ayu. Udah Bu, ada lagi Bu? Ada Bu Neng, boleh nanya nggak Bu Neng? Ya? Tanya dong. Oh, nanti dulu kita satu-satu dulu ya. Ya. Nanti yang sesi live-nya nanti kita satu. Saya mau jawabin yang di kolom chat dulu ya. Baik, tadi kan di gambar saya presentasi tadi sudah saya tunjukkan sebagian dari lemak baik ya. Lemak baik itu antara lain kita bisa peroleh dari ya tadi alpukat, itu bagus memang Bu, dia asam lemak tidak jenuh ya. Nah, kemudian dari ikan ya. Nah, tapi kembali lagi ikannya jangan digoreng Bu. Kalau digoreng itu kandungan lemaknya rusak nanti ya. Kemudian dari kacang-kacangan ya, seperti kacang tanah, kacang kedelai ya, atau kacang kenari, walnut, itu juga bagus ya. Yang kita harus kurangi, harus batasin adalah dari lemak-lemak seperti gorengan, minyak jenuh ya, dari seperti minyak goreng ya, minyak maaf saya nggak boleh merek margarin ya, lemak hewan ya, kayak dari kulit ayam, lemak-lemak daging sapi, itu lemak dari daging ya, itu yang jenuh. Jadi kita lebih banyak pilih yang tidak jenuh nanti ya. Demikian Bu. Bagaimana Bu Ayu? Jawaban dari Dokter Yanti? Boleh di unmute dulu? Ya. Ya. Ya, sudah jelas. Suaranya belum pendengar, Bu. Ya. Gimana, Bu? Bu Ayu? Iya. Belum ada itu dari dokter. Ternyata belum ada apa namanya? Tadi udah ada di layar ya, udah ada presentasinya juga ya. Iya. Jadi tadi Bu Ayu nanya dulu Dok, baru ngeliat slide-nya gitu kayaknya. Oke, mantap Bu Ayu. Oke, terima kasih ya Bu Ayu. Oke, selanjutnya dari Ibu Septi Ayu. Selama bulan puasa kan aktivitas dilakukan seperti biasa, suka cepet lapar. Jadi apa yang harus dikonsumsi agar bisa kenyang lebih lama, Dok? Ini dari Bu Septi Ayu. Baik, terima kasih. Nah, tadi juga di slide saya sebenarnya juga saya sebutkan bahwa kita pilihlah sumber karbohidrat yang karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks itu biasanya karbohidratnya dia banyak mengandung serat ya. Nah, selain itu serat itu juga kita bisa peroleh juga dari aneka sayur-sayuran dan kacang-kacangan ya. Nah, jadi dengan kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat ya, itu akan menyebabkan kita akan merasa kenyangnya lebih lama ya. Karena apa? Karena gula darah kita tidak terlalu cepat naiknya, dia akan naiknya secara pelan-pelan dan juga turunnya juga akan pelan-pelan. Nah, itulah akan menyebabkan kita jadi rasa keinginan untuk makan lagi dengan gula. Kalau kita keinginan untuk makan lagi sebenarnya ada dua tuh ya. Kalau gula darah kita udah mulai rendah, kemudian kalau lambung kita sudah kosong. Nah ya, jadi itu. Jadi kalau kita banyak makan yang mengandung serat ya,
insya Allah rasa lapar kita akan rasa kenyang kita akan lebih lama gitu. Dan kemudian kurangin minuman-minuman manis yang karbohidrat simplek, karbohidrat sederhana, misalnya kayak sirup-sirup ya, kue-kue, kek manis ya. Kemudian bangsa buah juga kita pilih yang banyak seratnya ya gitu ya. Nah, memang cara mengaturnya sebenarnya waktu kita sahur, usahakan sahurnya jangan terlalu jauh dengan waktu jam imsak ya. Jadi sahurlah pada waktu jam-jam mendekati imsak ya. Itu. Bagaimana Bu Septi Ayu? Ya, sudah. Septi Ayu dari kelurahan mana? Dari Johar RW 606. Johar Baru ya? Rawa. Johar Kampung Rawa. Oh, Kampung Rawa. Oke. Sudah cukup pertanyaannya, Bu? Bu Septi? Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hajah Jusniar. Assalamualaikum dokter, saya Ibu Jusniar. Saya pasien rumah sakit JHC karena saya sudah pasang ring 1, darah tinggi, diabetes, gigi dan gusi saya sakit sampai bengkak, sempat demam tinggi, membuat saya lemas. Mantu saya tanggal 21 Maret ke Puskesmas mau minta surat rujukan ke Poligigi dan Geriatri Rumah Sakit Yarsi. Katanya belum bisa, mesti diobatin dulu bengkaknya. Saya dikasih amoxilin dan paracetamol, sampai sekarang masih bengkak dagunya. Saya mesti gimana, Dok? Mungkin harus ke Puskesmas dulu kali ya, Ibu. Iya, biasanya memang kalau kondisi gigi kita dalam kondisi infeksi seperti itu, biasanya diobatin dulu, diredakan dulu infeksinya, Bu. Jadi nggak bisa langsung ditanganin, ya. Jadi tingkat peradangannya harus turunkan dulu, baru bisa dilakukan tindakan. Ya. Iya. Nah, sebaiknya memang segera, Bu. Ini kan udah mendekatin bulan puasa ya. Jangan sampai, jangan sampai nanti udah puasa kita makanan juga kurang. Jadi perbaikilah mulai dari sekarang nih kondisi gigi Ibu. Ya, kontrol lagi Bu. Kalau memang masih ini Bu, kalau memang masih terasa sakit dan mungkin obatnya perlu ditambah lagi, ya. Gitu. Berarti Bu Jusniar ditunggu di Puskesmas Kecamatan Johar Baru untuk kontrol ulang ya. Tambahan lagi Bu, maaf Bu, kalau memang ini kan masalahnya di mulut ya, ada gangguan dari gigi, jadi biasanya kesulitan untuk mengunyah ya Bu. Mungkin kalau dalam bentuk makanan-makanan padat mungkin mengalami kesulitan untuk mengunyah ya. Nah sebenarnya bisa saja karena Ibu kan punya ada kencing manis juga tadi ya Bu. Ada kencing manis juga ya. Nah, jadi emang sebaiknya kalau kita rasa memang kalau kita merasa memang asupan makan kita sekarang sangat kurang karena adanya gangguan, ada penyakit di mulut itu, Ibu bisa menambah suplementasi makanannya melalui diet cair sebenarnya Bu, seperti susu ya. Sekarang kan banyak dijual susu yang khusus untuk, ada beberapa merek susu yang khusus untuk orang kencing manis ya. Mungkin Ibu perlu tambahan itu. Kalau susu kan gampang Bu, nggak perlu dikunyah kan, Ibu seduh aja terus langsung ditelan gitu ya, untuk mencukupin kebutuhan Ibu karena ada gangguan di mulut ya, kesulitan menelan tadi. Sudah bukan menelan, mengunyah ya sebenarnya ya. Demikian Bu. Oke, gitu ya Bu Jusniar. Ditunggu kehadirannya untuk kontrol ulang di Puskesmas Kecamatan Johar Baru ya Bu. Oke, sehat-sehat ya Ibu. Selanjutnya dari Bu Hartati, bagaimana syarat pasien untuk mengikuti operasi katarak? Nah, ini mungkin Mbak Futi kali ya, bisa dibantu menjawab, Mbak Futi? Iya, boleh. Nanti kalau untuk yang mau operasi katarak, sebenarnya kan kita harus periksa dulu tetap. Nanti ke puskesmas dulu. Nah, dari puskesmasnya minta rujukan ke rumah sakit Yarsi untuk ke dokter spesialis mata. Seperti itu. Nanti dari rumah sakit Yarsi pun tidak langsung dioperasi, nanti juga harus dicek dulu apakah kataraknya itu memang sudah matang atau masih belum. Jadi nanti akan diperiksa lagi oleh dokter spesialis mata kami, begitu Ibu, Bapak Ibu. Oke, berarti harus ke puskesmas dulu untuk dikontrol dulu sama dokternya ya. Ya, dan betul. akan dikasih rujukan ke rumah sakit Yarsi ya. Betul. Oke. Bu Hartati masih off kameranya. Semoga bisa menjawab ya Bu Hartati. Selanjutnya dari Ibu Elis Rosida. Assalamualaikum.
Bu, oh ini dulu. Oh ya, Assalamualaikum Bu, mau tanya ini mengenai kepikunan dok. Apa benar kepikunan itu berpengaruh dari beraktivitas? Misalnya dulu lansia, ya dulu selalu beraktivitas karena sudah lansia dia tidak bisa beraktivitas. Akhirnya pikun, ya semakin pikun supaya dia tidak terlalu pikun. Gimana ya? Terima kasih. Baik. Nah, gimana tuh dok? Terima kasih Dari Bu Elis ya. Nah, ini dari pertanyaan Ibu memang ada benarnya juga sebenarnya, tapi nggak 100% benar ya Bu ya. Karena yang namanya otak kita kan ada proses degeneratif juga, jadi proses penuaan ya. Tapi memang tingkat degeneratif tiap orang itu beda-beda ya. Nah, memang untuk mengurangi proses penuaan ini lebih cepat, proses kepikunan tadi di slide saya yang nomor 2 dari terakhir ada ya. Jadi untuk memperlambat proses penuaan, tadi saya bilang pikun tadi kan demensia tadi ya. Salah satunya itu membiasakan tetap aktif walaupun pensiun. Misalnya ibu senangnya misalnya bercocok tanam, ya mengurus tanaman ya, atau biasakan membaca ya. Langkah baiknya juga disambil membaca dalam arti ini selain kita membaca untuk hal-hal untuk pengetahuan umum, juga untuk biasanya kita juga memperdalam juga dalam segi agama ya Bu ya, perbanyak membaca Al-Quran ya, usaha membaca buku agama gitu lebih baik sekali ya. Kemudian juga lakukan kebiasaan-kebiasaan yang Ibu sukai, hobi misalnya menjahit ya, dan jangan lupa mengobrol itu juga perlu loh Bu, kadang-kadang kita lupa ya, kadang-kadang maksud saya karena ya sendiri mungkin, terus ada rasa sungkan juga mungkin keluar ya, jadi memang kurang berkomunikasi juga memperlambat juga maksudnya mempercepat pikun juga itu. Jadi memang otak kita ini harus tetap dipakai gitu loh. Sekarang kan mau ngobrol nggak harus ketemu langsung ya, bisa lewat HP. Memang sangat perlu sekali itu, bukannya ini ya kayak di grup WA, atau boleh sekali-sekali kita aktif ya, di keluarga juga saling menyapa mungkin by phone ya. Kemudian juga kalau ada kegiatan dari di puskesmas ini, ada grup lansia, ikutlah coba ya, itu juga perlu untuk untuk kebutuhan sosial kita gitu loh ya, memang itu perlu sekali. Jadi bisa memperlambat proses kepikunan ya dengan aktivitas itu tadi. Beda memang Bu, kalau kita memang di rumah aja kita nggak ada kegiatan, itu memang proses penuaan lebih cepat. Belum lagi dari otot-otot sendiri ya, karena kita jarang bergerak ya. Kita tuh kalau kurang bergerak Bu, otot-otot kita tuh pada mengecil ya. Memang proses penuaan juga seperti itu, tapi tambah jadi kita malas bergerak, tambah lebih cepat lagi mengecil ya otot-ototnya, jadi tambah kuatannya tambah menurun jadi nanti biasanya. Jadi biasakan tetap aktif walaupun sudah pensiun. Oke, tetap aktif tuh. Tips dari Dokter Yanti. Gimana Ibu Elis? Pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Bu Jadi Elis saya dari RW bisa mana nih? untuk ada lansia yang dulunya aktif, dia selalu bertanya-tanya terus. Jadi biar saya bisa nanti kalau sewaktu-waktu dia bertanya, saya bisa menginformasikan seperti yang tadi Ibu siapa ya? Iya. Bu Elis kader ya? Itu aja. Terima kasih ya Dok. Bu Elis kader. Ya, keputus. Oke. Oke, selanjutnya nih, ini dok dari Bu Hartati masih nanya lagi nih. Assalamualaikum, saya mau tanya, pada saat berpuasa cara menghilangkan pusing pada siang hari untuk lansia, lalu makanan apa yang harus dikonsumsi? Oh, berarti mungkin ini lansianya kalau siang hari tuh suka pusing dok pada saat gimana tuh dok? Nah ini ya banyak faktor juga yang menyebabkan pusing ya Bu ya. Bisa dari kurang tidur juga bisa, atau tidur yang tidak kualitas tidur yang kurang bagus juga bisa juga dari faktor makanan yang mungkin kandungan gula yang dia makan lebih banyak kandungan gula yang sederhana, jadi gula darahnya cepat naik tapi nanti lebih cepat turun juga gitu loh. Nah jadi coba perbaikin dari komposisi makanannya, karena saya dokter gizi jadi saya jalankan dari segi gizinya ya, jadi cobalah mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung seratnya. Coba minuman-minuman manis dihindarin dulu. Jadi lebih banyak kita mendapatkan rasa manis itu justru dari buah-buahan yang alami ya. Atau dari sayur-sayuran itu tadi. Jadi komposisi
makanan waktu sahur itu coba diperbaikin ya. Gitu. Kemudian rasa Bagaimana Bu Tahartati? Terima Jadi, kasih. oke, pola sahurnya dirubah, Minta pola lagi dong. makan pada saat sahur dan ya. sahurnya juga jangan terlalu jauh jamnya. Waktu mendekati Oh ya, buka itu jangan tuh terlalu jauh. jamnya. Dari Kamu punya? sahur dengan subuh jangan terlalu jauh. Imsaknya Bu. Iya, Bu. Imsak. Kalau lansianya itu punya lambung juga kan bermasalah juga kan? Iya. Itu pengaruh nggak ke kepala, sakit kepala? Ya sebenarnya kembali lagi Bu dari faktor komposisi makanannya juga. Oh Ya. gitu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Assalamualaikum. Ibu. Oke, sehat-sehat ya Bu Hartati. Amin, amin. Ya. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya langsung sama Dokter Yanti tanpa harus ini kan ya apa di ponsel? Enggak sini, di kolom chat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh? dengan Bu Elis dari PIK RW 06. Ntar dulu, saya masih mencari Bu Elis. Ya, silakan Bu. Ya, mohon izin, saya mau minta paparannya tadi boleh? Oh ya, nanti saya kirim di grup. Ya, di HP saya aja langsung. Nanti saya kirim di grup ya. Ya, Di grup terus saya WhatsApp. mau tanya, ya, saya mau tanya lagi. Ini pisang yang baik untuk lansia itu jenis apa ya? Ini mau dengarkan ini langsung nih. Pisang. Enggak, itu masuk dulu. Buah Buang pisang. dulu. Kalau Buah dibiarin pisang yang baik dong. Oke. Konsumsi untuk lansia kan ada pisang Ambon, Ambon lumut, gitu kan macam. Sebenarnya gini Bu, ya untuk buah itu sebenarnya kita ngelihat dari kandungan gulanya dan seratnya ya. Untuk kandungan gula itu lebih tinggi pada buah yang matang pohon Bu. Oh gitu. Dan udah tua banget tuh. Ya. Ya. Nah, itu biasanya kandungan gulanya tinggi. Nah, untuk bulan puasa carilah buah-buah. Tidak hanya bulan puasa ya, Bu ya, di bulan Ramadan juga ya. Carilah buah yang tidak terlalu manis sekali, Bu. Oh gitu. Karena kalau buah yang terlalu manis itu kandungan gulanya akan tinggi. Kandungan gula yang tinggi itu tadi akan cepat menaikkan gula darah kita, tapi dia juga akan lebih cepat turun. Nah, itu waktu dia turun itu, nah makanya bikin kita pusing, lapar gitu. Jadi pilihlah buah-buahan yang tidak terlalu manis sekali gitu loh. Ya. Terus boleh lagi tanya lagi? Ya. Kalau untuk roti bagaimana konsumsi roti? Nah, roti pilih yang roti gandum. Roti gandum. Roti Apabila gandum, lansianya penderita diabetes? Iya, roti gandum, Bu. Jangan roti Gandum. putih, Bu. Kalau roti putih gitu. malah cepet lapar, Bu. Oh gitu. Seratnya rendah dia. Ya. Oke. Ya. Ya, makasih. Oke, Bu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Sehat-sehat ya Bu Hartati. Bu Ya. Hartati dari kelurahan mana nih? Dari Johar Baru RW 06. Sama-sama Bu Johar Baru. Elis. Oh iya, sama Bu Elis ya. Oke. Ya, sama satu lagi Bu Sri Haryani. Oh iya. Ya, satu tim Ibu kita. Oke, sip. Ini Makasih, Bu Bu. kader, Dok. Iya, kan jadi kader Bu, bukan kader Bu. Kader loh, jadi kader. Iya Bu. Habis Bu, Enggak minta maaf dong, ya Ibu Bu. kader sehat-sehat, Iya. mantep-mantep pinter Iya, jadinya. minta maaf ya Bu. Satu kali lagi kalau misalnya ada webinar ini, mohon siang Bu. Oh, siap. Jangan jam 10. Oke. Masalahnya ini ibu-ibunya nggak bisa ikut karena kan mereka HP-nya Bu. pada dipakai sama anak di sekolah. Oh gitu, ya udah jam 1 Iya. siang ya. Nggak Jam nggak makan ganggu siang. jam tidur siang kan, bobo siang Nggak ada kalau kita Bu. Nah. Oke, Terima siap kasih, deh, Bu. Dia bisa siap. malam aja, Bu. Nampung sarannya. Ya, makasih Bu. Oke. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya sama Dokter Yanti ataupun sama Ibu Putih dari Rumah Sakit Yanti, boleh tentang pelayanannya ataupun polinya, ataupun tentang mau konsultasi gizi sama dokter, silahkan. Halo. Ada lagi yang mau bertanya, mumpung ada narasumber yang Assalamualaikum. hebat nih di sini. Assalamualaikum, saya Herman. Waalaikumsalam, siapa ini? Herman, Oh, Pak Herman, ya boleh kameranya dinyalain Pak. ini nggak bisa nyala lagi nih tadi. Oh ya udah, yuk silakan Pak Herman mau bertanya sama siapa? Sama dokter Bu Yanti. Iya ya, Pak Herman silakan Pak. Ya ini dok, saya sejak waktu kelas 2 SMP tekanan tensi saya udah 150/80.
Jadi sampai sekarang saya masih sering dikasih amlodipin 10 dan simvastatin. Dan samping itu saya tahun 2007 pernah divonis gula. Nah, dan makan obat sekitar 5 tahunan. Nah, sekarang udah nggak makan obat, udah lama juga nggak makan obat. Jadi menu apa yang sebaiknya saya makan selama bulan puasa ini, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, Pak. Nah, tadi sebenarnya di slide saya juga ada ya sebenarnya bahwa untuk orang-orang sebenarnya yang pola makan sehat yang saya presentasiin tadi itu pola makan sehat untuk semua orang sebenarnya ya. Jadi pada prinsipnya memang kita harus mengurangi asupan karbohidrat. Artinya dalam karbohidrat sederhana yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kurangin asupan gula. Kemudian cukupinlah kebutuhan kalori kita sesuai kebutuhan individu. Jadi kebutuhan satu orang dan lain itu beda. Jadi masih disesuaikan, Pak. Tadi kan saya sebut bahwa untuk kebutuhan kalori seseorang itu harus mempertimbangkan beberapa ini sih seperti berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, aktivitas Bapak bagaimana ya. Kemudian jenis kelamin juga, perempuan laki itu beda kebutuhannya. Kemudian satu lagi faktor lain lagi adalah faktor dari penyakit. Nah, kayak Bapak bisa tadi kan sudah mempunyai kencing manis ya. Jadi memang harus diatur tuh komposisi dietnya. Jadi biasanya yang makronutriennya biasanya karbohidratnya kita kurangin, Pak. Khususnya karbohidrat yang tinggi indeks glikemiknya saya sebut tadi. Nasi itu indeks glikemiknya tinggi loh, Pak. Ya, jadi makanya kita harus kurangin porsi nasinya. Tapi perbanyak juga supaya kita nggak lapar karena nasinya dikurangin. Jadi karbohidratnya kita ambil dari sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran harus cukup. Ya, jadi bukan kenyangnya dari nasi. Jadi justru nanti kenyangnya itu dari sayur, ya. Tapi untuk lauk pauk, nah seperti baik dari tadi kan protein sumber lauk pauk itu kan kita dapatkan dari makan hewani dan nabati tadi ya. Nah, ini juga kembali lagi gimana kondisi kesehatan Bapak, apakah Bapak kencing manisnya itu masih terkontrol, maksud saya gini, apakah fungsi ginjal Bapak masih baik ya? Itu perlu dilihat lagi. Periksa. Nah, apalagi juga Bapak tadi cerita bahwa masih normal, Dok. diperiksa Pak fungsi ginjalnya Pak. Fungsi ginjalnya juga dilihat ya. Apalagi Bapak juga tadi kan punya riwayat hipertensi dari muda ya Pak ya. Nah, biasanya pada orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit darah tinggi sudah lama, itu biasa, apalagi yang tidak terkontrol ya Pak ya, itu biasanya nanti larinya ke jantung, jadinya jantungnya jadi besar ya. Kemudian ke ini juga dari darah tinggi itu juga bisa mengurangi fungsi ginjal kalau tekanan darahnya sering nggak terkontrol. Jadi memang kita perlu tuh lakukan check up Pak, bagaimana fungsi-fungsi organ yang lain. Karena nanti itu menentukan komposisi makannya. Kalau fungsi ginjalnya sudah mengalami penurunan, artinya asupan proteinnya juga kita harus jaga, jangan berlebihan gitu. Ya Pak ya. Nah, tadi kan saya bagi tadi pola makan sehat itu selain dari jumlah, komposisi, jadwal makan juga pengaruh ya. Jadi jadwal makan juga diatur. Nah, kayak kalau di luar bulan puasa itu tetap kita anjurkan makan tetap 3 kali sehari Pak, tapi diatur jamnya ya. Nah, kalau orang yang punya riwayat kencing manis, penyakit gula, saya anjurin makannya itu per 3 jam sebenarnya Pak. Tapi 3 jamnya itu, jadi 3 kali sehari tetap makan pagi, makan siang, makan malam, dan ada snack Pak. Jadi misalnya makan utama, Bapak misalnya makan pagi jam 7, nanti sekitar jam 10 ada snack, ya. Snacknya nggak banyak sih, ya, hanya sekedar untuk menjaga supaya gula darahnya tidak terlalu rendah, ya. Dan juga untuk menjaga supaya jam makan berikutnya lambungnya tidak terlalu kosong sehingga bisa ngontrol porsi makannya dia. Beda kalau orang yang suka melewatin jam makannya itu akhirnya perutnya kan terlalu kosong. Akhirnya pas jam makan berikutnya dia kalap tuh nggak bisa ngontrol porsi makannya. Gitu Pak. Iya, jadi memang kalau memang Bapak ingin saya jelaskan lebih lanjut ya paling ya saya sarankan itu coba kontrol ke rumah sakit Yarsi, nanti saya atur bisa komposisi makan Bapak.
ya. Tapi sebaiknya itu tadi Pak, kalau Bapak sudah punya hasil-hasil pemeriksaan lab terbarunya, boleh Pak dibawa aja. Oke, berarti Pak Ini Herman saya ditunggu di boleh saya Puskesmas ceritain, Kecamatan Johar Baru Dok? dulu ya untuk kontrol ya dan dapat rujukan dari kami. Iya, boleh silakan. Iya. Oke. Tanggal 2 Maret kemarin saya udah bisa laboratnya hasilnya, Dok. Iya, gimana Kolesterol Pak? total 249 mg. Kolesterol HDL-nya 92, LDL-nya 134, trigliserid 116, asam uratnya yang cukup tinggi juga 6,7, Dok. Urium kreatininnya berapa Pak? Fungsi ginjalnya ada nggak? Nah, ini kebetulan ini aja yang bulan kemarin, Oh, ya yang sudah. tanggal kemarin tuh. Yaudah. Nah, itu kelihatan bahwa ternyata Bapak juga sudah mempunyai kolesterol tinggi ya Pak ya. Nah, itu kan tadi di awal pembukaan saya presentasi memang saya sebutkan bahwa status nutrisi dan status kesehatan Bapak-bapak lansia itu adalah merupakan efek kumulatif jangka panjangnya dari pola makannya selama ini. Jadi memang tidak bisa diubah dalam waktu jangka pendek. Tetapi insya Allah kalau Bapak sekarang udah mulai mau mengatur porsi makannya, komposisi makanannya, ya jadwal makannya, insya Allah kondisi itu akan menjadi lebih baik ya. Kalaupun misalnya bisa diatur, paling tidak bertambah buruk gitu loh Pak. Ya. Iya, Dok. Ya, Dok. Ya, Dok, terima kasih banyak, Dok. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sehat-sehat ya Pak Herman. Salam. Oke, wah bahagia banget nih warga Johar Baru bisa konsultasi gratis langsung sama Dokter Yanti dari Rumah Sakit Yarsi. Makasih loh Dok, sudah berbagi ilmu dan bisa konsultasi sama dokter langsung. Oke, kita mau, saya mau minta kepada dari marketing Rumah Sakit Yarsi ini untuk pemberian goodie bag ya, hadiah-hadiahnya kepada Ibu Eli ya. Ibu Eli ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Eli. Halo, assalamualaikum Bu Eli. Nanti ada 5 hadiah dari Rumah Sakit Yarsi yang akan diberikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang udah ikutan berpartisipasi di Posyandu Lansia Online pada pagi hari ini. Nanti Bu Eli, nanti hadiah bisa diambil di Puskesmas Kecamatan Johar Baru di Poli Lansia ya, di lantai 3. Nanti kalaupun mau diambilnya di puskesmas kelurahan masing-masing, dikasih tahu aja di puskesmas mana. Nanti di kelurahan mana, ntar saya kasih hadiahnya ke puskesmas tersebut. Sudah hadir di sini Ibu Eli. Assalamualaikum. Apa Mbak Putih aja? Mbak Putih atau Ibu Eli nih? Karena ngelihat warga Johar Baru nih pada semangat banget nih ikutan Posyandu Lansia online-nya. Assalamualaikum Mbak Hardianti. Maaf ya, waalaikumsalam Ibu Eli. Halo, iya, waalaikumsalam Ibu. Punten lagi. Maaf ganggu ya Bu. Nah, gimana nih Bu dari Rumah Sakit? Terima kasih loh. Saya buka kamera dulu sebentar. Tapi lagi di depan ruang meeting. Assalamualaikum Ibu Eli. Salam kenal Ibu. Ini Bu Septi ya? Atau siapa ya? Saya belum pernah ketemu nih. Ini saya dengan Ibu Hardianti. Bu Hardiani. Baik, Ibu Hardiani dan ibu-ibu semua yang cantik-cantik yang saya hormati, para warga Kelurahan Johar Baru, saya berterima kasih sekali sudah dikasih kesempatan untuk bisa mengisi acara di acara pada pagi ini. Saya juga terima kasih nih sama Dr. Sri yang selalu bantu kami untuk mengedukasi warga dan lain-lain ya. Sangat terima kasih karena Dr. Sri sangat support dengan kami. Nah, mungkin yang tadi Putih sampaikan ada beberapa yang menang ya Bu ya, pemenangnya.
nanti bisa langsung saja menghubungi Putih atau bagaimana teknisnya. Saya sih kedepannya kepinginnya begini Bu Hardiani, kalau misalkan memungkinkan kita kepengen ketemu offline gitu, sama semua apa ya namanya kader ya Bu ya, kader-kader di kelurahan Johar Baru, khususnya untuk yang kader lansia. Karena banyak sekali program-program yang terkait lansia yang bisa kami bantu sebetulnya. Jadi nanti mohon dijadwalkan aja sama Putih, kapan kita bisa ketemuan, atau kalau memang memungkinkan saya juga bisa berkunjung ke sana. Tapi kalau lebih enaknya sih memang diadakan di rumah sakit kami, Bu. Ya, jadi sekalian ibu-ibu para kader itu nanti mungkin kalau perlu kita jemput untuk semacam hospital tour di rumah sakit Yarsi. Ini udah ada yang tahu belum nih rumah sakit Yarsi yang mana? Ayo. Jadi supaya enggak ini ya Bu ya, supaya lebih dekat lagi saya usulkan nanti kita hospital tour. Mungkin itu aja ya Bu Hardiani dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena ini memang waktunya kejar-kejaran dengan agenda lain. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Nah, itu Ya. ibu-ibu, bapak-bapak, oma-opa, kita diundang untuk ke Rumah Sakit Yarsi, dan dari Rumah Sakit Yarsi juga mau datang ke Posyandu Lansia kita. Ini kan alhamdulillah bulan Maret ini kita udah mulai tatap muka langsung ya untuk Posyandu Lansia ya. Oh, udah tatap muka ya. Boleh. Nanti ya, saya insyaallah jadwalin untuk kedatangan Rumah Sakit Yarsi ke Posyandu Lansia di wilayah masing-masing ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Hardiani. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa pemenang yang akan mendapatkan hadiahnya nih. Mau Bu Putih langsung apa saya aja yang membacakannya? Boleh, Bu aja yang bacain, Bu Neng. Oh, saya aja. Ya sudah, baik. Ini ada beberapa pemenang yang mendapatkan hadiah. Nanti hadiahnya boleh diambil langsung di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Poli Lansia lantai 3 ya. Yang pertama itu Ibu Sri Budi Rahayu dari Johar Baru RW 1, Ibu Septi Ayu dari Kampung Rawa RW 6, yang ketiga Ibu Jusniar dari Johar Baru RW 5, Ibu Hartanti RT 2 RW 6 dari Kampung Rawa ya. Terus dan yang kelima Pak Herman. Oke, selamat kepada pemenang. Nanti hadiahnya boleh diambil ya. Nanti saya kasih tahu juga nama-nama pemenangnya. Oke, sebelum kita akhiri hari ini Posyandu Lansia online-nya, kita foto bareng ya. Oke, nyalain kameranya yuk. Yang belum nyalain kamera, kita foto bareng bersama Ibu Nanik, Ibu Sundari, Ibu Yuni, Ibu Ade, Ibu Ernawati. Yuk buka kameranya yuk biar saling kenal ya Bu. Pak Tohir, Bu Rosmala, Ibu Pak Andi Erlina, Ibu Susi, Ibu Rina, Bu Marni, Bu Ani, ya 1 Kecamatan Johar Baru, boleh nyalain kameranya, kita foto bareng ya. Oke, di sini ada 2 slide, ada 40 peserta di sini. Boleh kita mulai dari slide-nya pertama. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide yang kedua. Oke, siap. Slide yang kedua. Masih ada yang belum nyalain kamera? Oke. Duduklah, capek. Bu Sundari, Bu Ini di sini, kamu Rahayu, duduk di sini. Kiki, belum nyalain kamera, yuk kita foto bareng yuk. Iya, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih untuk para narasumber dari Rumah Sakit Yarsi juga, manajemennya. Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Ya, boleh. Siapa tuh? Bu Hartati itu RT Sesinya udah selesai RW masih nanya. berapa? RW 6 atau RT 2 RW 6? Iya. Itu Johar Baru Bu.
Yo, Johar Baru ya. Kampung Selamat Rawa. ya, dapat hadiah ya. Dan Makasih, hadiahnya Bu. bisa diambil di Puskesmas Johar Baru. Oke, terima kasih semua kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Positif ya, Bu, ya. kehadirannya. Oke, terima kasih Dokter Arsianti. Yo, kita bisa lagi dadah-dadahan sama Priyanti. Kita nanya betul. Mbak Putih, terima kasih. Ibu Yuli juga Mohon terima ditunggu kasih hospitalturnya dari di Rumah Sakit Yarsi ya Bapak Ibu. Telah berbagi kepada warga Johar Baru. Oke. Sekian dari saya untuk posyandu lansia online yang pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga kita terus diberikan kesehatan agar bisa posyandu lansia online di selanjutnya. Ya, insya Allah akan ada lagi. Untuk posyandu lansia tatap mukanya untuk Bapak Ibu untuk datang juga ya kontrol yang dilaksanakan di RW-nya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat bermanfaat dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Dadah. Assalamualaikum.